Setelah mengalami musim yang buruk, akhirnya Manchester City di musim depan sudah menemukan kerangka tim yang cocok. Pada gelaran Piala Dunia antar klub, Manchester City bisa tampil dominan dan diprediksi akan bisa melaju hingga jauh. Ini semua karena Pep Guardiola dalam memilih pemain baru di bursa transfer musim panas ini. Lalu bagaimana ceritanya? Bagi para penggemar sepak bola, jangan lupa like dan subscribe. Kegagalan Manchester City pada musim kemarin membuat manajemen bergerak cepat untuk membentuk skuad agar tidak mengalami kejadian yang sama seperti musim lalu. Manchester City di musim lalu gagal di semua kompetisi. Di Liga Inggris mereka tidak bisa bersaing. Beruntung masih bisa mengakhiri musim di posisi 3 besar. Di Liga Champions mereka sangat buruk. Bahkan mereka hampir gagal lolos dari musim reguler. Di playoff 16 besar mereka kalah dari Real Madrid. Dan satu-satunya kesempatan mereka meraih trofi adalah di Piala FA, yang dimana Manchester City lolos ke partai final, tetapi mereka tetap kalah di partai final padahal hanya melawan Crystal Palace. Manajemen Manchester City langsung bergerak cepat pada musim ini. Mereka langsung melepas beberapa pemain yang dinilai sudah tidak bisa memberikan kontribusi maksimal kepada Manchester City. Pertama, City akan melepas Kyle Walker. Saat ini sang pemain memang masih berstatus sebagai pemain City dan masih dipinjamkan ke klub Italia yaitu AC Milan. Belum jelas apakah Milan akan mempermanenkan sang pemain atau mengembalikan kepada City. Tetapi yang jelas City sudah tidak mau memperpanjang kontrak Kyle Walker dan berniat menjualnya pada musim panas ini. Sementara Jack Grealish yang pada Piala Dunia antar klub tidak dibawa, besar kemungkinan akan dijual pada bursa transfer musim ini. Nama-nama seperti Ilkay Gundogan, John Stones, Mateo Kovacic, dan Ederson juga masuk dalam radar jual Manchester City jika ada penawaran yang cocok untuk mereka. Bahkan besar kemungkinan mereka memang akan meninggalkan City pada musim panas ini. Selain itu, Manchester City juga menjual aset pemain terbaiknya yaitu Kevin De Bruyne. Bisa dibilang ini sangat mengejutkan karena Kevin De Bruyne adalah sosok pemimpin dan ikon dari Manchester City. KDB resmi meninggalkan City untuk bergabung ke klub Italia yaitu Napoli. Memang keputusan City yang mengakhiri kerjasama dengan Kevin De Bruyne bisa dibilang cukup berani. Tetapi dengan keluarnya KDB, City bisa menghemat pengeluaran biaya. Mengingat bahwa gaji Kevin De Bruyne menjadi yang termahal di City sebelum Erling Haaland memperpanjang kontrak. Beban gaji yang besar membuat City harus berpikir 2 kali untuk mendatangkan pemain baru. Dengan keluarnya KDB, City akhirnya bisa membeli pemain baru yang sama dengan posisi dia. Keluarnya Kevin De Bruyne memang keputusan berat yang harus City lakukan, karena saat ini umur dia sudah 33 tahun, dan dengan manajemen City yang sedang melakukan peremajaan skuad, mau tak mau KDB harus pergi dari kota Manchester. Manchester City memang sedang membangun skuad. Ini sudah dimulai sejak bulan Januari atau tengah musim kemarin. Mereka langsung jor-joran dengan membeli banyak pemain bintang seperti Abdul Qadir Kusanov, bek tengah asal Uzbekistan yang diberi dari Lens. Selain itu juga membeli bek Victor Reis. Mereka juga membeli gelandang pertahanan Nico Gonzalez dan pemain depan Omar Marmoush dari klub Bundesliga. Pemain-pemain ini diharapkan bisa memberikan perubahan kepada Manchester City. Di musim panas, City juga membeli pemain seperti Tierney Reinders dan Ryan Cherky yang menggantikan posisi Kevin De Bruyne. Kedua pemain ini bisa dibilang sebagai pemain yang ideal sebagai pengganti Kevin De Bruyne. Apalagi mereka juga masih dalam usia muda untuk seorang pesepak bola. Manchester City juga kembali lagi mempunyai bek kiri murni setelah membeli Ryan Ait-Nouri dari Wolverhampton Wanderers. Pemain-pemain baru City tampil sangat luar biasa di Piala Dunia antar klub, dan pemain muda mereka asal Argentina juga tidak mau ketinggalan, yaitu Echeverry, pemain yang dinilai memiliki atribut yang sama dengan Kevin De Bruyne. Dia pada pertandingan kedua Piala Dunia antar klub bisa mencetak gol cantik lewat tendangan bebas. Secara permainan dia juga sangat bagus, sehingga sangat cocok sebagai pemain City di masa depan nanti. Ryan Cherky juga bisa mencetak gol pada laga kedua. Penampilan bagus Cherky bisa membuat City lebih percaya diri pada musim depan. Selain itu, Ryan Ait-Nouri dan Tierney Reinders juga tidak mau ketinggalan. Mereka memang baru bermain dengan City beberapa pertandingan saja, tetapi saat di lapangan sudah seperti bertahun-tahun bermain bersama City. Semua pemain yang dibeli City pada musim panas ini menunjukkan performa yang sangat luar biasa. Manchester City masih mengincar beberapa pemain lagi untuk mengisi dan menambal posisi yang sangat krusial. Saat ini mereka sedang mengincar bek kanan murni. Setelah hengkangnya Kyle Walker, Pep Guardiola terus menurunkan Matheus Nunes di bek kanan, yang sebenarnya bukan posisi aslinya. Bek kanan yang mereka incar tentu banyak, tetapi nama yang terdepan adalah Livramento, bek Inggris yang bermain di Newcastle saat ini. Selain itu, mereka juga masih mengincar satu kiper lagi. Setelah ditakutkan Ederson menerima pinangan dari klub Arab Saudi, semakin menarik perjalanan transfer dari Manchester City pada musim ini.